adat itu menguatkan hukum. Padahal itu dalam syariat, Pak ya. Kalau kita salat itu sudah tutup dari sini kemari, itu sudah bisa, nggak jadi masalah. Kalau orang laki, kalau orang perempuan macam adik ini, ya telapak tangan ini batas rambut. Kalau orang laki, nah, tapi nggak wajar, Pak ya. Kita lihat atau kita jalan semua kayak gitu, jangan pakai apa lagi gini terus, kan nggak wajar. Jadi kata istiadat supaya bagus itu dipanjangkan. Jangan kakinya, bajunya ditaruh taruh kerak gitu aja. Itu salah satu contoh. Itu maka adat dengan hukum itu nggak bisa pisah. Istiadat dengan hukum. Bagaimana kalau di Undang-Undang Nomor 4 itu Pak, kan ada istilahnya hak ulayat, tanah ulayat. Iya. Ya. Jadi udah realisasinya di sini kayak mana? Inilah sedang sedang kira-kira sudah mau diakui lah. Tinggal kanun ini tadi tidak menindaklanjuti kanun NAT dengan apa tadi, Pak? Undang-undang nomor 11 tadi, PA. Undang-Undang PA. Aceh. Tinggal itu. Tapi kalau menurut saya serap itu saya analisa bicara pidato dari Pak Irwan Yusuf dengan Pak Nazar, Pak ya. Enggak lama lagi nih. Karena dia betul-betul ini mau diangkat Imam Mukim ini sebagaimana sejak zaman dulu. Karena begini, Pak, menurut sejarah saya dari Tengku Raja Hitam dulu, Pak, udah meninggal, Pak, orang kita Aceh, ahli adat Aceh deh. Sesudah itu Bapak Badrul Zaman sekarang. Badrul Zaman. Sudah tuh kemarin ini Pak Muhammad Nazar bilang itu, Pak, dia dapat dalam buku sejarah zaman kuno katanya bahwa Imam Mukim ini asalnya sejak dari sebelum Sultan Iskandar Muda, Pak. Sebelum kemudian entah apa ada saya tulis kemarin itu entah Asia entah apa pemerintahan, Pak ya, atau Sultan apa, udah itu dilanjutkan oleh Sultan Aceh. Nah, bukan dari zaman Belanda itu, Pak. Dan sejak zaman Iskandar Muda, Sultan Aceh sudah ada Imam Mukim. Karena Imam Mukim itu asalnya itu dari kemukiman tempat. Kemudian harus wajib ada masjid. Kalau sudah ada masjid itu sudah ada. Nah, karena masjid ini baru sah dia, ya Pak. Dia ada khatibnya, ada imamnya, ada muadzzinnya, ada makmumnya. 44. Kalau sudah itu namanya sudah satu mukim. Nah, itu asal kata mukim. Sekarang pun kan ada bermukim katanya. Kalau secara nasional kan ada bermukim. Nah, itu tempat bertempat tinggal. Itu maksudnya. Yang saya tahu lah itu. Yang sudah saya dapat dalam penataran. Kalau mengenai pelaksanaan PLTA, kan direncanakan ada PLTA kita di Laut Tawar ini, Pak. Ya. Mungkin ini wilayah Bapak juga terkena. Ya. Sejauh mana koordinasi terhadap Bapak selaku pemangku adat di tingkat pemukiman oleh pihak pemerintah yang ingin merencanakan ada PLTA. Otomatis kan masyarakat ada yang diganti rugi, ada yang harus pindah, ada yang sebagainya itu ya. Sejauh mana keterlibatan Bapak dalam hal itu, Pak? Ya, begini, Pak. Nah, itu sebetulnya, Pak, tadi yang kita awal tadi, Pak, ya, batas kemukiman Laut Tawar dengan kota Renggali, Pak ya, kota Renggali. Kita ke sana dengan Mukim Nosat dan Kecamatan Bintang. Ini Mukim Kota. Jadi kebetulan saya waktu itu kan nggak ikut, Pak. Tapi saya dengar dan saya lihat dengan mata bahwa itu tanah yang kena itu, Pak, menurut yang sudah disurvei mereka itu diganti rugi, Pak, dan banyak yang sudah diganti rugi. Nah, di daerah Dedalu ini, daerah Bali ini banyak ada diganti rugi itu, Pak. Itu maka dipindahkan macam SD 9 itu ke Dedalu, Pak. Itu sudah diganti rugi oleh PLTA itu. Jadi katanya menyusul. Terus nanti pokoknya semua diganti rugi itu sampai ke Lampung. Nah, cuma karena daerah kita ini, Pak, waktu itu komplek, disitulah kendala tersendatnya, Pak.
Dia ada juga yang sudah terbayar, ada saudara-saudara kita di dalam ini macam Abang Supir Saleh, itu anak-anak sudah membuat rumah-rumah itu sehingga siapa Pak ya, itu dari ganti rugi. Ada yang SDPI ini PI yang Tengku Abdul Jalil, itu sampai diganti tempatnya Pak SD itu. SDP itu satu ke atas daerah Bujang ini sekarang ada di sana. SD 9 yang di sebelah ini di kiri Pak, ke Dedalu sana sampai sekarang. Karena itu sudah dibebaskan Pak, sudah terbayar itu. Dan menurut apa itu Pak, sesuai menurut adat setempat Pak, artinya orang tua walaupun masuk kemarin begitu kira-kira Pak. Jadi ini kan Bapak jadi mungkin tahun 96 ya. Ini mungkin perlakuan ini 1 tahun sebelum Bapak jadi mukim. Kira-kira dari tahun 96 itu sampai sekarang seberapa banyak keterlibatan Bapak dalam hal itu? Itu masalah istiadat tadi saya Pak, ada istiadat, masalah syariat, kadang-kadang melalui kepala kampung saya pernah mensosialisasikan ini untuk menjaga syariat Islam, karena itu memang sudah dicanangkan dari NAPA ya untuk Aceh. Sebab kita kan di samping kanun nomor 4 peran Bapak kan ada kanun nomor 13 masa Pak Belah Putih juga tentang air bawah tanah dan air di atas tanah. Itu kemudian dengan masyarakat ya, yang persawahan masyarakat airnya cukup dan tidak terganggu, dan begitu juga dengan lahan pertanian masyarakat, apalagi dengan pendidikan ini nggak boleh terganggu. Ada Pak begini. Kira-kira persiapan Bapak bagaimana itu? Ya begini Pak, itu sebetulnya sudah kami sosialisasikan melalui kecik dan masyarakat. Itu macam di daerah Pak, pusat kemukiman itu hutan itu nggak bisa ditebang. Karena Pak, menurut kanun itu tanah wilayah itu dekat di perkampungan Pak ya. Yeah. Tapi kalau wilayah kemukiman itu hutan itu Pak, wilayah mukim. Batas dengan Mukim Isa, Kecamatan Linge. Jadi kalau dulu itu Pak, itu kalau ada orang mau menebang salah satu kayu mau dibikin sampan, umpama harus izin dari Imam Mukim. Sekarang ini sudah terbalik dari apa itu? PPA, Undang-undang PA. Enggak, apa dari PHPH. Kehutanan. HPH. Kan dari kehutanan Pak ya. Yeah. Jadi ini menurut rencana ini, menurut undang-undang ini Pak, kanun di dalam undang Aceh ini mau dikembalikan macam zaman dulu Pak. Ini harus diminta nanti izin dari Mukim kalau dia izinkan, karena Mukim ini dia membawahi ada kejurun belang Pak. Ini untuk bersawah. Ini ada hubungannya dengan tali air. Ya. Itu ada guru kampungnya, ada pawang hutannya. Jadi kalau ini koordinatornya Mukim, kalau dia kasih umpamanya, ini panggil dulu pengulutan. Macam mana bisa kami satu batang kayu itu untuk bahan rumah orang? Itu disepakati dulu, dimusyawarahkan dulu. Sekarang itu enggak ada Pak, semua ilegal. Jadi kalau umpamanya kami melarang, kami kena juga dengan baju kuning itu. Karena belum kuat apa kami Pak. Tidak, selama ini kan saku istilahnya. Ada saku dikeluarkan pihak kehutanan bisa ambil kayu sudah. Oh, begitu betul. Nah inilah maka banyak sekarang ilegal. Nah, jadi ini saya cerita sedikit sama Bapak. 2 bulan atau 3 bulan yang lalu ini Pak, ditunjuk oleh ada kawan kita dari Nederland Pak, anak mahasiswa. Kemudian orang dari Belanda lah Pak. Satu dia kuliah dari Australia, satu dari mana negerinya itu Amsterdam, satu sudah S3 orang. Kebetulan waktu itu melalui MAA Majelis Adat Aceh, Pak Mustafa Aga, ditunjuk di wilayah saya pas di Kampung Kenawat Pak, di tempat Pak almarhum Ilyas Lebih. Tunjuk di tempat saya. Jadi waktu itu mana mungkinnya Pak, ini sudah jumpa macam muda-muda orangnya Pak. Dia bisa bahasa Indonesia lancar macam orang Indonesia. Jadi begini Pak, mungkin kakek saya lah dulu menjajah Aceh ini katanya. Begitu dia bilang terus. Bapak saya, kakek saya. Jadi kami dapat itu buku dalam di apa itu
apa namanya itu, pusat bacaan itu, perpustakaan sejarah Aceh. Jadi di sini menurut buku itu, mana bukunya? Nak saya bilang, bukunya tak usah kami tunjukkan sama Bapak. Enggak kami bawa kita. Mungkin dia sembunyikan. Coba dulu Bapak ceritakan cerita Imam Mukim, Kejurun Belang, Pawang Laut, Pawang Hutan. Itu dah ya, guru-guru kampung. Bidan kampung. Saya cerita Pak. Heran dia, pas betul macam dalam buku itu katanya. Dia bahasa Inggris, 3 orang dia. 1 orang kita Aceh Pak, dia kuliah di Unsia, tapi ada S1 juga dia. Mau S2 dia katanya. Jadi begini menurut saya. Jadi sekarang di mana ada Kejurun Belang Pak di wilayah Bapak ini? Yang setahu saya, nak saya bilang, di Kabupaten Aceh Tengah yang tidak pernah berhenti Kejurun Belang itulah di Toera, di Kemukiman Tawar. Sama Pegasing kalau di Kecamatan Pegasing. Kalau yang lain ini nggak ada lagi.